Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surat An-Nisa ayat 100. Baik, sekarang Abaji terjemahkan. Lihat Quran ya. Lihat Qurannya. Jangan lihat Abaji. Wa may yuhajir, dan orang yang hijrah. Yuhajir, berhijrah. Kemana hijrahnya? Fi sabilillah, dalam jalan Allah. Di jalan Allah. Tadinya di jalan selain Allah. Jalan apa tuh selain Allah? Banyak ya. Jalannya orang kafir, jalannya ahli sihir, jalannya orang-orang munafik. Sekarang pindah ke jalan Allah, jalannya orang-orang jahiliyah. Nah, ditinggalin, pindah ke jalan Allah. Yajid fil ardi muraghaman, dia bakal menemukan, bakal mendapatkan di muka bumi muraghaman ya. Apa itu muraghaman? Hal yang strategis. Muraghaman, kalau di dalam tafsirnya disebutkan makanan wa muhtawilan yan'amu bihi bima yakunu sababan fi quwwatihi wa zillati a'da'ihi. Hal yang strategis muraghaman. Tapi strategisnya ini dari pertolongan Allah, bukan karena kebetulan, bukan karena kehebatan kitanya. Muraghaman, segala macam yang diinginkan muraghaman bakal ada di tangannya, bakal ada di genggamannya. Dan sifatnya katsiran, banyak lagi, tidak sedikit. Wasa'atan, dan luas. Hal yang strategisnya sangat luas. Kita terusin. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa dia keluar dari rumahnya, dari dusun menuju sabilillah tadi, muhajiran, tujuannya berhijrah, kayak kalian ini dari dusun berangkat ke pesantren untuk hijrah selama beberapa waktu dalam rangka melepaskan kebodohan dan dalam rangka membangun diri ya, untuk menjadi soleh. Tapi tujuannya ilallahi, karena Allah, kepada Allah tujuannya, bukan karena ingin dapat status. Penting ngomong nyantri, melok nyantri, sekolah lulus, tapi tidak ada dalam kepribadiannya, dalam jiwanya niat untuk Allah. Nah, itu rugi. Wa rasulihi, dan tujuannya kepada Rasulnya. Tsumma yudrikhu,
kemudian dia menemui kematian, yudrikhul maut, mati menyamperinya. Yang namanya mati itu bukan kita yang mencarinya, tapi mati yang mencari kita. Kematian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu famulaqikum, begitu. Yang namanya mati, di mana kamu semua berusaha menghindar dari kematian itu, ternyata mati yang menemui kamu. Jadi mati ini yang ngintip kita, dan dikatakannya adalah pengintai yang gaib. Nah, itu namanya mati. Dan kadang-kadang dengar ada orang yang baru telepon sama kita 1 jam yang lalu, tahu-tahu dia kabarkan meninggal. Bahkan ada mungkin, ada di video dari yang tadi, ada yang ngirim sama bayi, pamitan sama istrinya mau sholat ke masjid. Sholat aja di masjid, sholat sunnah dulu jamaah, dalam keadaan sujud meninggal. Masya Allah, indahnya seperti itu ya. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian menemukan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah disediakan, waqa'a, telah diputuskan, telah dipastikan bonusnya, ajruhu, bonusnya 'ala Allah, menjadi urusan Allah, tanggung jawab Allah. Masya Allah ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sejatinya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Biasa ayat ini ya. Baik, sekarang baju mereka sedikit. Yang jadi beruntung lah yang mondok ini. Yang tidak mondok mana mungkin harus dipikirkan kapan belum dapat nasihat-nasihat. Ini Al-Quran ya, bukan sekedar artikel-artikel, tapi ini adalah Al-Quran, harus dipastikan. Tadi dijelaskan orang yang hijrah ke jalan Allah pasti bakal mendapat macam-macam keindahan yang banyak, dan juga sifatnya luas lapang. Kalian ini, ayat ini sebenarnya memberikan motivasi kepada orang mukmin di Mekah yang tertekan oleh orang-orang zalim di sana, oleh orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu jangan dibayangkan mereka itu orang bodoh, jangan. Memang arti literalnya bodoh. Orang-orang yang bodoh sehingga tidak mampu membuat sistem yang bagus, yang baik. Adanya adalah sistem yang rusak dibuat oleh mereka. Kalau sekarang itu disebutnya rezim ya. Rezim kebodohan, rezim jahiliyah. Otak mereka pintar, tapi sepintar-pintar mereka karena tidak memakai kepintaran Allah, tidak memakai kepintaran utusan Allah, maka menjadilah mereka orang zalim. Jadi jahiliyah ini yang menekan orang mukmin di sana bukan jahiliyah orangnya bodoh, bukan. Tapi sistemnya yang tidak menepati, yang tidak menapaki kebenaran.
Kenapa? Karena akal mereka terbatas, tidak memakai petunjuk Allah, tidak memakai petunjuk Rasul. Sepinter-pinternya orang, kalau dia keluar dari petunjuk Allah dan keluar dari petunjuk Rasulullah, dia masuk dalam kategori jahiliyah. Abu Jahal katanya. Abu Jahal itu bukan orang bodoh, ketua Mahkamah Agung dia waktu itu. Dia konglomerat kelas kakak, jadi orang kaya sampai sanggup membiayai peperangan dari hartanya sendiri. Dia pun juga menjadi panglima perang dan pemimpin tentara-tentara konvensional. Ya. Dia dari kalangan Quraisy, dari kalangan Nasrani Yahudi, bergabung sama mereka untuk memerangi umat Islam. Pimpinannya Abu Jahal. Jadi orang-orang hebat. Ayatnya menyebut Abu Jahal ini Abul Hakam, rajanya ahli hukum. Namanya siapa tuh? Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Coba ingat, Amr bin Hisham. Tingkat kecerdasannya berimbang dengan kecerdasan Umar bin Khattab. Ada Umar, ada Amr. Umar bin Khattab dapat hidayah, Amr bin Hisham tidak dapat hidayah. Penyakitnya satu, kesombongan. Sombongnya dipelihara. Nah, itu ya. Tapi Umar bin Khattab kemudian dapat hidayah. Karena itu kecerdasannya, kepintarannya, kehebatannya ditambah dengan petunjuk Allah, ditambah dengan hidayah Allah, menjadi orang yang paling mulia pada masanya. Sampai sekarang bukan pada masa. Ya. Orang-orang jahiliyah ini menekan orang Muslim untuk berhijrah. Ada yang dianiaya, ada yang terusir. Tapi kata Rasulullah, ayo hijrah saja. Al-Quran dasarnya. Ya, dengerin nabahnya aja. Ya. Akhirnya berangkat. Karena motivasi ini, ternyata memang betul. Orang yang hijrah dari Yaman, dari mana? Dari Mekah tadi itu, segalanya ditinggal. Seperti Sayyidina ahli ekonomi sahabat, ahli ekonomi di kalangan sahabat, sahabat. Benar? Itu semua hartanya ditinggalin, tidak dibawa. Ya, ditinggal sampai ke Madinah pun dia miskin, cuma ada pakai baju yang Abdurrahman bin Auf, ahli ekonomi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Seluruh hartanya dirampas, termasuk Sayyidina Utsman dirampas oleh orang jahiliyah. Diusir orangnya saja. Tidak teraniaya saja, nggak mati saja untung. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah dipertemukan dengan para nabi angkan-angkanannya, dan oleh angkan-angkanannya ini diberikan berbagai sebagian hartanya, tapi dia menolak. Apa katanya? Tunjukin saja saya di mana pasar. Akhirnya beliau ke pasar. Di pasar di situ dia namanya ahli ekonomi, akhirnya mampu merubah sistem pasar jahiliyah menjadi
pasar syariah. Moneternya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berpindah ke moneternya Abdurrahman bin Auf yang bersifat syar'i itu. Masya Allah. Begitulah. Dan yang lain-lainnya pun seperti itu. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesulitan. Kalau tidak salah, dalam hitungan sekarang ya, Abdurrahman bin Auf ketika wafat, yang tadinya cuma hijrah tanpa membawa bekal apa-apa, cuma baju di badan itulah, ketika wafat tercatat hartanya hampir 4 triliun yang ditinggalkan. Masya Allah. Karena itu memang hijrah ini penting. Kayak kalian ini dari dusun hijrah ke pondok. Nanti dari sinilah kamu akan menemukan macam-macam fasilitas. Pertama, orang tua kalian diganti dengan guru-guru kalian di sini. Orang tua kalian, maaf ya, mungkin ada juga yang nggak bisa memberikan didikan karena sibuk mencari nafkah. Benar kan? Tapi di sini ada Ustaz Jumairi, ada Ustaz Iskandar, ada Ustaz Nafani, ada Ustaz Sofwan, dari ustaz-ustaz yang lain, ya, Ustaz Zain, yang membimbing kalian. Ini yang dikatakan moral Roman. Karena itu syukurilah kamu, syukuri. Nah, yang ada ini kamu ikuti. Pengorbanan cuma sedikit kok. Apa itu pengorbanannya? Jarang ketemu orang tua. Bukan gak ketemu juga, iya kan? Bukan gak ketemu juga. Orang tua kalian sering datang. Udah? Nah, apalagi fasilitas yang kamu rasakan setelah kamu masuk pondok ini? Apalagi fasilitas yang dirasakan? Guru-gurunya begitu sayang, guru-gurunya begitu baik, ya. Apa yang kamu temukan lagi? Alhamdulillah, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kebiasaan tidak sholat menjadi ahli, bahkan sekali daripada itu kita sudah punya hafalan. Nah, ini muraqabah namanya. Dan ini mesti disyukur. Subhanallah. Tidak mustahil kalau kamu di dusun dipengaruhi oleh kawan-kawan kamu yang tidak bagus. Yang bagus alhamdulillah. Kalau yang tidak bagus, tidak mustahil. Apalagi yang betino, ya, nganggur-nganggur, gawainya nonton YouTube, sinetron, ya lah. Itu banyak sekali, apalagi di sini tadi dengan doa-doa, ya. Tunggu saja, setelah ini kamu akan dapat yang lebih indah lagi. Amin. Amin. Lulus sekolah kamu, amin. Amin. Baik baca Qur'annya, amin. Amin. Rajin ibadahnya, amin. Dan mulia akhlaknya, amin. Itu yang dikatakan muraqabah. Dan kalau kamu kuliah nanti, kamu punya kepercayaan diri. Kawan-kawan kamu kuliah, ada yang nggak bisa baca Quran, betul? Tapi kamu, alhamdulillah, kawan-kawan kamu kuliah nanti, ada yang nggak hobi sholat. Abaji bangga lagi tadi. Abaji baru rakaat di sini sudah datang santri-santri yang lain untuk mabit malam bina taqwa. Ya Allah, dalam hati, semoga anak-anak ini semua menjadi anak soleh. Amin. Semoga lah mereka ini anak-anak yang dapat janji dari Allah Subhanahu. Ini janjinya.
Kamu korbankan kerinduan sama orang tua, berangkat. Kamu korbankan kesukaan kamu bersama kawan-kawan kamu tinggalin. Ya, itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakalan disia-siakan. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tinggal saja kamu di sini tambah kesungguhan, nurut sama perintah guru, nurut. Al-imtisalul awamir khairun min khilafiha. Menurut perintah itu beruntung daripada kita membantahnya. Selagi perintahnya adalah bagus. Jadi sekarang alhamdulillah kamu siap untuk hijrah? Ya. Kamu yakin di tempat hijrah di pondok ini banyak keuntungan? Yakin? Alhamdulillah. Kamu siap untuk merebutnya? Ya. Kamu siap untuk ikut bimbingan guru? Ya. Kamu siap untuk terus beribadah? Ya. Kamu siap terus untuk mendapatkan hafalan yang banyak? Ya. Siap bertahajud? Siap? Untung di pondok ini, ya. Pondok kita ini tidak hanya mengutamakan sekolah, tapi juga mengutamakan amalnya, mengutamakan ada. Karena itulah yang bakal jadi muraqamah katsira. Kemudian kalian, kalau hijrah ini ada juga resiko-resikonya sampai kepada kematian sekalipun sudah ditunggu dengan bonus yang indah dari Allah.